Dan ini ada satu rahasia yang Mbak Ike pengen aku kasih tahu. Apakah ke itu? Mbak Ike. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman interview itu, kemudian dikasih pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya kayak tadi ya, coba ceritakan pengalaman kamu waktu apa, waktu memimpin, waktu mengatasi situasi yang sulit, waktu menghadapi tekanan, waktu menghadapi bully, dan sebagainya. Pokoknya kayak gitu ya. Itu nanti teman-teman jawab pakai star, itu nanti itu penilaiannya ada 3 jenis loh. Oh, nanti. Baik, Kak. Ya. Kita ini kan lagi sering online mentoring ya buat para peserta training. Oke. Nah, Jadi gini kenapa? teman-teman, kita berdua ini sekarang mau sharing ya pengalaman kita mentoring peserta training, nge-coaching. Kan ada proses yang namanya menginterview ya. Ya, menginterview. betul. Jadi pada saat kita menginterview peserta training itu kan kita pengen dapat jawaban yang memukau gitu ya. Jawaban yang real, yang bisa merefleksikan apakah yang kita cari dari dirinya dia itu ada Dan terungkap. terrefleksi dari jawabannya gitu. Ya. Nah, kita mau kasih sebuah kaidah yang namanya teknik apa? Star. Teknik STAR. Ini tuh powerful banget buat teman-teman menjawab wawancara yang sifatnya behavioral. Oke. Nah, wawancara ini kan bisa terjadi pada saat wawancara kerja, pada saat wawancara implementasi pelatihan, kan? Karena Anda nanti dinilai itu setelah pelatihan Anda mengimplementasikan atau enggak. Biasanya kan diwawancara dulu kan. Iya. Gitu. Dengan menggunakan teknik STAR ini, Teman-teman bisa jadi kandidat yang memukau. Nama tekniknya tadi apa? STAR. Itu singkatan dari apa? STAR adalah singkatan dari situation, task atau tugas, kemudian action, dan result. Kenapa penting? Karena dia membantu kita untuk menyusun jawaban interview yang terstruktur, detail, dan mudah dipahami. Nah, kita coba bahas lagi. Kita akan bahas per singkatannya, kita definisikan lebih detail lagi sedikit ya. Oke, dari situationnya dulu. Jadi kalau mau jawab itu, pertanyaan misalnya, kamu kemarin sebulan implementasi ngapain aja? Atau, coba ceritakan pengalaman kamu saat memimpin orang lain gitu ya. Ya. Jangan langsung ceritain resultnya kan ya. Situasinya dulu kita Situasinya gambarkan. dulu kita gambarkan. Karena situasi itu menjelaskan konteks dari pengalaman yang pengen kita ceritakan. Oke. Jadi konteksnya apa? Misalnya apa Mbak Ika? Misalnya. Oke, saya pernah. Kayak storytelling ya? Oh, storytelling. Iya. Bisa jadi waktu saya masih kuliah nih ya. Waktu saya masih kuliah, sekitar tahun 2000-an ya, di kampus saya, gitu kan situasinya ya. Jadi orang tuh kita drag untuk bisa visualisasiin cerita kita. Ya. Atau misalnya, coba ceritakan pengalaman kamu melayani customer yang komplain. Berarti situasinya adalah, oh saya pernah tuh, belum lama, 2 minggu yang lalu. Ya, details ya. Pada saat saya lagi jaga counter, ada tiba-tiba ada ibu-ibu yang kayak gitu digambarin salto lah ya. Langsung ke depan saya dengan marahnya gitu. Jadi situasinya digambarin dulu. Mungkin bisa kata-kata didramatisir se-real mungkin. Boleh, tapi yang penting spesifik ya. Gitu. Oke, itu situasinya. Kemudian baru ke tasnya. Walaupun kadang situasi dan tas ini disatuin di dalam satu kalimat boleh. Oke. Kalau mau dipisah juga boleh, misalnya waktu itu kalau tas itu pada situasi itu kita sedang berperan sebagai apa? Tugas dan tanggung jawab kita apa? Misalnya yang tadi yang ibu-ibu ya. Iya, saya lagi jaga di counter. Tiba-tiba ibu-ibu datang langsung marah-marah gitu. Nah, aku kan sebagai yang customer service representatif, aku gitu. sebagai resepsionis waktu itu, iya, bisa sebut kayak gitu ya. Tesnya waktu itu. Pada saat situasi itu kita tesnya apa? Kemudian gitu. setelah itu jabarkan action yang kita lakukan. Contoh yang tadi misalnya apa? Saya kemudian mencoba menggali dari ibu tersebut. Saya mendengarkan situasinya seperti apa ibu, terus keluhannya apa gitu ya. Pokoknya kita deskripsikan apa yang kita lakukan, tindakan kita sedetil mungkin.
Ya udah habis itu ya karena ibunya langsung datang, aku kaget, aku dengerin dulu, terus aku tanya, "Iya Ibu, mohon maaf. Ibu boleh tahu keluhannya apa?" Yuk, Ya, aku isolasi dulu ke tempat duduk, ke sofa yang lebih nyaman buat ibunya. Jadi sedetail-detailnya apa tindakannya teman-teman itu diceritain ceritain. Jadi gitu. jadi orangnya tuh jelas tahu kita mau lakukan tindakan apa ya. Melakukan tindakan apa, habis itu Setelah itu baru baru kita tunjukin action. itu barusan action gimana Result resultnya. tadi action ya, oke sorry. Nah, Resultnya kita kasih tahu apa yang menjadi hasil dari situasi tersebut. Kalau action tadi kan panjang ya. Iya, aku isolasi ke tempat duduk supaya lebih nyaman. Terus aku tanya, aku kasih minum, aku dengerin. Ternyata ibu itu bilang ini. Aku jawab seperti ini. Dan akhirnya, itu resultnya. ya, Akhirnya ibu itu malah jadi baik sama saya. Dan besok-besoknya ibu itu selalu gila kalau datang misalnya lagi. ya carinya selalu Saya kita terus terus gitu. Jadi karena di dia udah result. punya apa kepuasan kali ya sama Kepuasan. Nah, di action result itu dari kita result. nyampein hasil dan dampak dari tindakan yang kita ambil dan kita ceritakan secara detail tadi. Oke. Kan keren ya kalau kayak gitu ya. Keren banget gitu. Jadi dengan teknik STAR itu Jawaban usahakan kita. jawaban tuh nggak bertele-tele terus Detail tapi iya, nggak bertele-tele ya. tapi detail bener. Semuanya aspeknya masuk dan langsung to the point. Supaya Jadi, nanti si interviewer itu bisa dengan mudah memahami pengalaman dan kompetensinya teman-teman. Nah, yang penting tuh yang kompetensinya ini loh. Iya, jadi terbaca ya. Karena dari ceritanya itu bisa ketahuan, oh langsung aku kaget dong, tapi langsung aku tarik napas, langsung aku minta ke ibunya untuk pindah tempat. Oh kan berarti itu nunjukin kompetensi dia untuk mindful, tenang, mampu mengatasi situasi yang sulit. Wah itu tuh penting banget. Jadi jangan sepelekan teknik ini gitu. Supaya Anda menjadi kandidat yang memukau. Memukau. Iya. Intinya kalau pakai kaidah STAR itu jawaban kita pokoknya jadi terstruktur, bisa dianalisis oleh si interviewer, kan orientasinya ke action. Jadi si interviewer tuh bisa tahu bahwa kita tuh bisa mengidentifikasi masalah juga. Kita tuh proaktif atau tidak, bisa mengidentifikasi masalah atau tidak. Kasih solusi juga. Inisiatif juga, menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Penting banget. Resultnya. Oke. Gitu, sama dengan cara seperti itu tuh nanti conversation-nya tuh jadi komunikatif banget. Jadi kita kayak storytelling baik bilang tadi. Jadi komunikatif yang efektif ya. Betul. Dan ini ada satu rahasia yang baik pengen aku kasih tahu. Apakah itu? Jadi teman-teman, pada saat teman-teman interview itu, kemudian dikasih pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya kayak tadi ya. Coba ceritakan pengalaman kamu waktu apa, waktu memimpin, waktu mengatasi situasi yang sulit, waktu menghadapi tekanan, waktu menghadapi bully dan sebagainya. Pokoknya kayak gitu ya. Itu nanti teman-teman jawab pakai STAR. Itu nanti itu penilaiannya ada 3 jenis loh. Oh, nanti. Apa itu? Penilaiannya tuh ada nanti ya, Anda tuh dinilainya emang beneran STAR. Berarti STAR-nya itu sama Anda diceritain dan runut. Sama terkoneksi satu sama lain. Terstruktur ya? Terstruktur dan kerasa banget itu tuh real, nggak bohong. Ya. Itu yang pertama, STAR. Jadi kalau interviewernya keren, nanti tuh kalau STAR-nya belum lengkap sama dia digali lagi. Misalnya teman-teman bilangnya gini, iya waktu itu tahun 2005 aku pernah menghadapi tekanan. Nanti itu kan kurang lengkap ya. Nanti si interviewernya nanya, 2005 waktu itu kamu lagi di mana? Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu kalau real situation kita akan selalu bisa langsung menggali, si interviewer akan menggali supaya STAR Anda itu full. Nah, kalau yang Anda ceritakan itu real, STAR-nya akan beneran full. Jadi nanti Anda dinilainya STAR. Tapi ada nilai kedua selain STAR, yaitu teoritis. Wah, ini anak teori doang. Itu tuh jawabannya tuh misalnya kayak gini. Coba ceritakan pengalaman kamu memimpin orang lain. Walaupun waktu kamu masih kuliah nggak apa-apa. Nanti dia jawabnya gini. Iya. Nanti teman-teman tuh jawabnya gini. Ya, saya pernah memimpin. Tapi bagi saya kepemimpinan itu pokoknya kalau saya memimpin, saya itu harus menggunakan visi misi yang jelas, komunikasi yang baik,
Tapi nggak diceritain gitu detail-detailnya. Kayak cuman teori doang ya. Teori doang. Oke. Udah gitu nanti si interviewernya tuh ngegali lagi kan. Boleh kasih contohnya nggak? Ya pokoknya waktu saya kuliah tuh saya selalu seperti itu. Setiap hari itu yang saya lakukan. Jadi kayak nggak mau ketahuan Anda itu emang nggak ada pengalaman di Nggak situ. ada. Jadi ngambang. Jadi ya. ngambang teori doang. Jadi nanti ada yang nilainya tuh yang level di bawahnya start tuh levelnya teoritis. Oh, cuma teori doang. Iya. Dia pintar teori aja. Kurang memukau. Oke. Susah dilihat. Ini sebenarnya yang dicari dari Anda itu ada apa enggak sih gitu. Itu susah. Sama yang paling buruk adalah yang nilainya itu vague. Wow. Meragukan. Jadi kalau meragukan itu biasanya cuma situasinya doang, atau tasnya doang, atau actionnya doang, atau resultnya doang. Pas digali-gali lagi supaya jadi Ternyata star, tetap aja nggak keluar. Kurang. Iya. Gitu. Kurang. Seperti itu. Tadi contohnya kita udah kasih ya. Tadi kita udah kasih contohnya. Dan Intinya, pokoknya. Akhirnya intinya. mm, Semoga Anda menjadi seorang yang memukau dan bisa selalu stand out di interview apapun, baik interview cari kerja, interview promosi, interview implementasi pelatihan, dan lain-lain. Karena di STAR itu ada yang namanya storytelling, jadi latih terus kemampuan itu menggunakan teknik STAR supaya bisa menjawab pertanyaan interviewnya itu dengan penuh percaya diri. Sorry, saya Tera Duen. Haryono. Kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya ya. Semoga bermanfaat.